Perkenalkan, saya Kartika Nugrahendra, salah satu dosen program studi Matematika, jurusan Matematika dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Kalimantan. Program studi Matematika memiliki visi yaitu menjadi pusat pengembangan keilmuan matematika dalam bidang industri dan lingkungan di Kalimantan Timur pada tahun 2035 melalui pemberdayaan potensi daerah. Program studi matematika menyelenggarakan kegiatan tridharma untuk mendukung visi tersebut dengan membentuk fokus keilmuan yaitu analisis dan aljabar serta matematika terapan. Bidang keilmuan saya di bawah bidang keilmuan matematika terapan dengan fokus keilmuannya adalah pemodelan dan komputasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah pemodelan matematika sistem. Mata kuliah pemodelan matematika sistem adalah mata kuliah wajib yang diambil di semester 6 dan berbobot 3 SKS. Capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan pada mata kuliah ini ada 4, yaitu aspek sikap, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian ada aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun pada aspek pengetahuan, yaitu menguasai prinsip-prinsip pemodelan matematika, program linier, persamaan diferensial, dan metode numerik. Pada aspek keterampilan khusus, mampu mengidentifikasi, menjelaskan, merumuskan, dan memecahkan permasalahan matematika sederhana melalui pendekatan matematika. Mampu menerapkan konsep dasar matematika untuk menganalisis dan mengkaji keakuratan permasalahan matematika sederhana sesuai dengan fenomena dan metode yang tepat. Mampu memanfaatkan berbagai alternatif pemecahan masalah matematis yang telah tersedia untuk mengembangkan diri baik dalam bidang matematika maupun bidang lainnya yang relevan. Mata kuliah pemodelan matematika sistem membahas tentang proses pemodelan secara sistematis atau secara matematis dari suatu fenomena yang terjadi berdasarkan hukum dan pengamatan observasi. Selanjutnya, melalui model tersebut, dikaji perilaku dinamikanya dengan membentuk ruang keadaan, kemudian melakukan analisa terhadap sistem. Dalam hal ini, analisa yang dilakukan meliputi sifat kestabilan, keterkontrolan, dan keteramatan dari suatu sistem. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisa sifat-sifat suatu sistem yang meliputi analisis kestabilan, keterkontrolan, dan keteramatan, dan melakukan simulasi numerik dari pemodelan matematika yang diperoleh. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi pengertian pemodelan matematika, prinsip pemodelan matematika, sistem persamaan diferensial linier, analisa sifat-sifat sistem kestabilan, keterkontrolan, dan keteramatan. Kemudian ada pengenalan contoh topik pemodelan matematika dan analisa sistem, kemudian proses penyelesaian model secara numerik, dan yang terakhir adalah studi kasus pemodelan matematika dan analisa sistem. Untuk metode penilaian dan kaitannya dengan sub CPMK yaitu ada tugas mingguan dengan bobotnya adalah 10% berkaitan dengan sub CPMK 1 dan 2. Kemudian ada kuis dengan bobotnya adalah 10% berkaitan dengan sub CPMK 1. Tugas besar dengan bobotnya 30% berkaitan dengan sub CPMK 2, 3, dan 4. Dan yang keempat dan kelima ada UTS serta UAS dengan bobotnya yang sama yaitu 25% berkaitan dengan sub CPMK 2, 3, dan 4. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu dengan menyelesaikan suatu kasus atau case method, yaitu dengan membentuk kelompok kecil maksimal 3 mahasiswa dan dengan memberikan tugas besar untuk menyelesaikan studi kasus yang bersumber dari paper atau jurnal ilmiah
terkait dengan pemodelan matematika dan analisa sistem. Selanjutnya, mahasiswa dapat belajar dengan menentukan atau mengidentifikasi suatu masalah, mendefinisikan variabel, memodelkan suatu fenomena secara sistematis, kemudian menganalisa sistem, dan menyelesaikannya secara analisis maupun numerik. Untuk media pembelajaran digunakan adalah LMS. Dalam LMS, mahasiswa dapat melakukan absensi, mengunduh media pembelajaran, serta mengumpulkan tugas-tugas dan diberikan feedback evaluasi. Dosen pengampu menjadi fasilitator serta memberi arahan dalam menyelesaikan tugas besar tersebut. Berikut saya sertakan video pembelajaran mata kuliah pemodelan matematika sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Baik ya. Kita mulai di mata kuliah apa ya? Pemodelan matematika sistem di minggu ke-7 ya. Jadi di minggu ke-7 ini kita mulai persiapan mau mendekati UTS. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke materinya terkait pemodelan matematika dan analisis sistem. Nah, teman-teman di sini sudah absen di LMS belum? Sudah ya. Oke. Nanti materinya bisa di-download ya di LMS. Untuk CPMK dari mata kuliah ini yaitu Anda mampu menerapkan sifat-sifat dari suatu sistem yang berkaitan dengan kestabilan, keterkontrolan, keteramatan, serta mengenal penerapannya pada pemodelan matematika. Untuk materi minggu ini kita akan membahas terkait penerapan pemodelan matematika pada fenomena alam, kemudian bagaimana menyelesaikan solusi model menggunakan analisis kestabilan. Sebenarnya mungkin kita sempat mempelajari ini di minggu kedua atau ketiga ya terkait analisis kestabilan, tapi pada sistem dua dimensi yang linear. Ya, mungkin nanti semoga teman-teman masih ingat ya. Jadi kalau dari minggu sebelumnya kita juga sudah membahas terkait pemodelan matematika pada masalah dasar fisika. Kemudian kita juga, Anda kalau ingat ya, kita membahas terkait laju pertumbuhan atau pada keuangan, kemudian ada promosi. Ini salah satu penerapannya. Nah, kalau di dalam pemodelan sistem itu sendiri ada dua yang akan kita pelajari. Yang pertama terkait model predator prey. Yang tahu model predator prey? Predator itu apa ya? Pemangsa ya. Kalau prey-nya adalah yang dimangsa ya. Kemudian yang kedua adalah penyebaran penyakit gitu ya. Ini juga cukup sering kita digunakan gitu ya penerapannya. Model predator prey itu dengan asumsi ya. Jadi di sini ada dua kasus dicontohkan. Yang pertama ada kucing salju ya dan kelinci, dan yang kedua adalah beruang bukan beruang madu sepertinya karena dia memakan ikan gitu kan ya. Nah, diasumsikan predator atau pemangsa itu hanya memburu atau memakan mangsa. Jadi mangsa di sini adalah satu subpopulasi. Selanjutnya yang kedua adalah prey atau yang kita kenal dengan mangsa. Dia dapat memakan makanan lain yang ada di alam atau habitat tempat hidupnya. Jadi kalau kita lihat di situ tadi ada kucing, kelinci ya, ini kucing salju, dia hanya memakan kelinci saja, di mana kelinci itu sebagai mangsanya. Di sini juga sama, beruang ini hanya memakan ikan. Sedangkan ikan dan kelinci yang kita anggap sebagai prey, dia bisa memakan apapun gitu ya, karena dia juga omnivora, makan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau misalkan kita menyusun model itu, kita harus membuat asumsi terlebih dahulu sebagai batas masalah kita, agar masalahnya tidak terlalu luas. Nah, dalam model predator prey kita memisalkan ada suatu variabel yaitu XT sebagai jumlah populasi mangsa dan YT adalah jumlah populasi pemangsa. Pemangsa tadi adalah prey, pemangsa adalah predator. Asumsi yang pertama
kita sampaikan laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan itu didefinisikan dengan persamaan dx dt atau persamaan diferensial ya. Ya, jadi laju pertumbuhan itu kita definisikan sebagai dx dt, yaitu tanpa adanya pemangsa gitu. Jadi hidupnya mangsa tadi adalah pre ya. Mangsa itu adalah pre. Tadi kan jadi awalnya kita asumsikan tanpa adanya pemangsa. Jadi dia hidup ya sendirian gitu ya, tidak dimangsa oleh siapapun. Karena tadi dia berkembang biak atau pertumbuhannya itu tanpa ada pemangsa, berarti kan tidak ada yang memburu dirinya kan. Oleh karena itu pertumbuhannya akan meningkat. Makanya di sini AX bernilai positif gitu ya. Dengan A-nya lebih besar dari 0. Dia adalah suatu parameter di mana parameternya memang dibatasi lebih besar dari 0. Nah, ini sebagai asumsi yang pertama. Kita punya asumsi yang kedua, misalkan sekarang kalau laju pertumbuhan mangsa tadi adanya pemangsa gitu. Jadi dia tidak lagi sendirian, adanya pemangsa di sini. Berarti karena dia ada interaksi antara dua populasi dan interaksinya itu adalah memangsa. Dia melakukan dibunuh kan bahasanya, atau ya dilakukan memangsa, akhirnya pertumbuhannya atau laju pertumbuhan dari mangsa tersebut interaksinya negatif in dx kali g. Ini koma ya harusnya ya, d-nya juga parameter yang lebih besar dari 0. Kita asumsikan memang karena dia membahasnya populasi, maka interaksinya atau parameternya lebih besar dari 0. Sehingga kita gabungkan asumsi 1 dan 2, sehingga saya peroleh laju pertumbuhannya adalah dx dt sama dengan ax dikurangi dx y. Gitu. Ya. Kemudian kita punya laju pertumbuhan yang kedua. Yang kedua adalah laju pertumbuhan dari pemangsa. Kalau tadi kan yang mangsa ya. Laju pertumbuhan pemangsa itu adalah dt. Kalau di dalam dt tadi asumsinya adalah dia hanya memakan mangsa, ya kan? Dia tidak punya lagi, dia untuk bertahan hidup itu hanya bisa bertahan hidup kalau dia melakukan interaksi dengan mangsa. Nah, kalau yang pertama tanpa adanya mangsa berarti dia tidak memiliki interaksi apapun, jadi hanya dirinya sendiri. Jadi kan dia tidak memiliki gimana caranya saya bisa hidup begitu kan? Oleh karena itu, karena hanya dirinya sendiri tanpa ada interaksi, maka dia berkurang karena dia tidak bisa bertahan hidup. Makanya di sini min CY. Nah, setelah dia berinteraksi dengan mangsa, yaitu tadi kita tuliskan sebagai X dikali Y, akhirnya bernilai positif, ya kan? Kalau yang tadi mangsa negatif, kalau di sini dia malah menjadi positif karena tadi ada interaksi yang dia akhirnya bertambah gitu ya laju pertumbuhannya dengan parameter ini adalah lebih besar dari 0. Nah, jadi kebalikannya dari laju pertumbuhan mangsa di sini negatif CY ditambah XY. Oke, nah ini modelnya, model dari laju pertumbuhan populasi pemangsa dan mangsa ya, yaitu didefinisikan ada dua persamaan diferensial yaitu dx dt dan ddt. Karena kita punya dua persamaan diferensial, kita bisa menjadikan satu persamaan ini menjadi namanya persamaan sistem persamaan diferensial. Ya. Kemudian kita melakukan hubungan dari model tersebut menggunakan analisis kestabilan. Jadi kita mau lihat perilaku dari model tersebut. Yang pertama, Anda mengenal titik kritis atau titik optimum di kalkulus 1. Jadi kita menentukan titik kritis atau titik keseimbangan terlebih dahulu untuk melihat di mana mereka akan bernilai optimum. Yang kedua, mencari analisis kestabilan ya, dengan cara linearisasi jika persamaannya adalah persamaan non linear.
baru mencari matriks Jacobi, persamaan karakteristik, kemudian yang keempat mencari kestabilan dari model tersebut. Oke. Next ya. Untuk titik kritisnya, kita mencari suatu nilai titik kritis ya, didefinisikan sebagai X bintang dan Y bintang. Nilainya dikatakan jadi solusi gitu ya, solusi sistem yang bernilai konstan sebab persamaan yang diturunkan atau dx dt dan dy dt itu sama dengan 0. Jadi turunannya sama dengan 0. Kalau Anda ingat 91 ya. Nah, keadaan yang menyebabkan persamaan ini kita sama dengan 0 itu ya dikatakan sebagai titik kritis atau juga dapat disebut dengan titik keseimbangan. Jadi intinya solusi yang bernilai konstan. Nah, oleh karena itu kita coba di persamaan atau model kita. Tadi kita punya dx dt dan dy dt dengan persamaan berikut. Kita akan mencari titik keseimbangannya dengan mensubstitusikan atau mensamadengankan dx dt sama dengan 0 dan dy dt sama dengan 0. Saya anggap ini persamaan pertama ya, ax dikurangi by sama dengan 0. Kemudian karena di setiap persamaannya dikali x, betul, kita pindah ruaskan gitu ya. X-nya di sini mungkin tidak dijelaskan sini, x dikali a dikurangi b, betul. Sehingga saya punya x sama dengan 0 dan a min b sama dengan 0 dan y-nya sama dengan a per b. Betul. Dari persamaan 2 juga dilakukan hal yang sama ya. Di sini ada dikali y dan dikali y kan ya. Jadi y-nya sama dengan 0, sehingga saya peroleh x-nya adalah c per a. Ya. Nah, mungkin ini yang kadang suka lupa ya. Jadi dianggapnya jadi satu kesatuan. Jadi titiknya adalah 0, x dan y-nya itu adalah 0 dan a per b. Tapi tidak ya. Jadi kalau saya dapat di sini persamaan x, ya berarti saya ambil y-nya yang ada di persamaan kedua. Makanya titik keseimbangannya adalah 0,0 dan yang kedua adalah x-nya di sini ya, c per a, y-nya adalah a per b. Sebenarnya nanti Anda bisa mencoba try and error ya. Kalau Anda substitusikan x-nya 0, y-nya seperti apa gitu, dan seterusnya. Kalau x-nya saya substitusikan c per a, y-nya seperti apa. Sebenarnya kan sudah dipelajarin ya di kalkulus mungkin atau di KPB ya. Jadi ekspansi dari Taylor dengan fungsinya kita dekatkan pada x bintang dan y bintang sebagai titik keseimbangan, sehingga diperoleh karena ada dua persamaan. Ini pendekatannya tadi ya. Kemudian saya buat menjadi sistem. Karena x-nya didekatkan dengan x bintang, makanya di sini jadi dy dt x dikurangi x bintang, sedangkan ini adalah y dikurangi y bintang. Kita jadikan satu vektornya jadi fx bintang y bintang, gx bintang y bintang. Sedangkan untuk turunan pertama juga saya jadikan satu. Untuk turunan yang lain, kan nanti ini lanjut ya, turunan yang lainnya itu kita anggap sebagai nilai sisa, atau mungkin error atau galak gitu ya. Nah, tadi yang turunan pertama kita jadikan satu, kita anggap sebagai C, atau bisa dikatakan sebagai matriks Jacobi. Iya, mungkin saya ingatkan dulu bahwa kalau persamaan ini, jadi fungsi kita yang kita miliki, kalau saya substitusikan dengan x bintang dan y bintang, maka hasilnya adalah sama dengan 0 gitu. Makanya sisanya tinggal matriks Y ini gitu. Kemudian sebenarnya ini juga ada transformasinya ya, transformasi linear. Kalau kita transformasikan, makanya tinggal diperoleh ada suatu matriks J yang merupakan matriks derivatif parsial atau turunan parsial. Nah, karena sudah memperoleh matriks Jacobi, kita coba substitusikan persamaan model kita dan kita tentukan matriks Jacobi. Fungsi df, do x, berarti ini kan fungsi f ya, diturunkan terhadap variabel x. Jadi kalau ax diturunkan terhadap x,
min BXY B ya, min BY ya. Jadi saya punya A dikurangi min BY, kemudian kalau diturunkan terhadap Y min BX ya, karena diturunkan terhadap Y. Sedangkan yang ini diturunkan terhadap X EY ya. Yang ini kan karena yang ada X nya hanya EY. Sedangkan yang ini adalah min C ditambah X. Kemudian kan ini X bintang dan Y bintang ya, yang berarti kita substitusikan dengan titik keseimbangannya ya. Karena saya punya dua titik keseimbangan yaitu 0, 0, saya substitusikan Y bintang 0 sehingga sisa A, di sini sisa 0, 0 dan dengan C ya. Sedangkan untuk matriks Jacobi yang titik keseimbangan C per E dan A per B, kalau Y-nya adalah A per B, berarti A dikurangi A, sisa 0 kan ya. Kemudian min B dikali C per A, min B C per E. Selanjutnya kalau Y-nya adalah A per B, E A per B, dan yang ini sisanya sama dengan 0. Nah, setelah saya memperoleh matriks Jacobi pada kedua titik keseimbangan, kita mencari persamaan karakteristiknya, yaitu diperoleh dari determinan J lambda I ya, bisa dengan 0. Berarti tinggal disubstitusikan saja ya. Tadi kan ini matriks Jacobi untuk J00, saya kurangkan dengan nilai eigen dikali matriks identitas, sehingga determinan dari A min lambda, kemudian di sini indeksnya 0, nilainya 0, 0, dan min C dikurangi lambda. Mencari matriks Jacobi, determinannya gimana? A min lambda dikali min C dan min lambda ya, sama dengan 0, sehingga saya peroleh lambda satunya A, lambda 2 nya adalah min C ya. Itu mungkin sambil dipelajari ya. Dan yang ini kita memperoleh sisanya atau nilai eigennya adalah akar AC I. I nya tuh dari mana ya? Imajiner. Ya. Nah, kalau Anda ingat, kita sudah mempelajari yang persamaan linier ya. Berarti kita bisa menyimpulkan analisis kestabilannya melalui nilai lambda ini atau nilai eigennya. Kalau nilai eigennya kurang dari 0, berarti stabil asimptotik. Kalau lebih besar dari 0, tidak stabil ya. Jadi sebenarnya persamaan tadi adalah sistem non linear. Kita melakukan pendekatan menggunakan sistem yang linear gitu ya. Jadi kesimpulannya akan sama, stabil asimptotik jika hasil linearisasinya tadi juga stabil asimptotik. Kalau dia tidak stabil jika yang dilinearkan tidak stabil. Dan di sini ada pernyataan tidak dapat ditentukan jika nilai eigennya bernilai 0 gitu. Jadi sebenarnya ini tergantung referensi ya. Kalau ada beberapa referensi, kalau kita nilainya sama dengan 0 dikatakan stabil. Karena menggunakan pendekatan, makanya kestabilannya itu akan bersifat lokal gitu ya, atau di sekitaran titik keseimbangan. Nah, sekarang kita mulai ke modelnya tadi. Kalau tadi kan bagaimana analisis modelnya ya. Jadi mungkin perkenalkan dulu siapa sih yang memperkenalkan model tadi Cushing Lynch dan kelinci. Nah, kenapa namanya jadi model Lotka-Volterra? Jadi model predator prey itu juga lebih dikenal dengan namanya model Lotka-Volterra karena penemunya adalah Lotka dan Volterra ya. Beliau adalah primary population expert gitu ya. Jadi berhubungan dengan populasi, dan dia kalau misalkan Lotka ini
adalah ilmuwan di bidang matematika biologi. Sedangkan kalau Volterra juga ilmuwan matematika. Jadi karena dulu banyak sekali kucing gitu ya yang memangsa kelinci, akhirnya diambillah data di tahun 1900 dan 1900 sampai 1920. Kelinci itu tadi kucing, sedangkan hares itu adalah kelinci ya. Jadi memang ada jenisnya. Jadi di tahun 1900 dikali 1000 ya, jadi nggak cuma 4 biji tapi 4000, kali 30.000 gitu. Jadi setiap tahun dilihat kelinci itu mengalami kenaikan, namun tidak langsung menaik terus ya. Jadi di saat 1904 ada pemuncakan, tapi dia cukup menurun, baru mengalami penurunan lagi ya, dan mengecil, tapi juga tidak menaik, tapi nggak terlalu drastis dan seterusnya. Tapi ada tahun-tahun tertentu yang naiknya tinggi ya, di beberapa tahun ya, di sini dan di tahun 1905. Kemudian oleh Lotka dan Volterra mereka mencoba mengidentifikasi gitu ya, kalau kita buatkan model matematika dan kita coba dekatkan dengan datanya. Jadi menggunakan, kalau mungkin di mata kuliah apa ya, ada materi estimasi parameter, PO, mengatur optimasi dinamis ya. Nah, jadi awalnya kan tadi kalau kita lihat model kita itu tidak ada parameternya ya. Mungkin saya sedikit ya, anggap aja di sini ya, tidak ada parameternya. Nah, kita mencoba pendekatan dengan data-data yang tadi dimiliki. Nah, kita coba ambil menggunakan estimasi parameter. Jadi yang bintang ini adalah datanya, sedangkan yang berwarna orange ini adalah modelnya, kita dekatkan gitu. Ini juga sama, bintang-bintang ini adalah data yang asli dan biru-biru ini adalah modelnya. Ini memang tidak dengan 100% sama, tapi sedikit mendekati. Ini ada yang ditanyakan? Satu kelompoknya. Kemudian mungkin tugasnya adalah Anda coba mencari fenomena yang di sekitar Anda begitu ya. Kemudian coba Anda analisis bagaimana sih interpretasinya. Kemudian coba cari model yang tepat gitu dengan fenomena yang dimiliki. Sebenarnya Anda juga bisa mencoba mencari referensi di jurnal atau artikel ilmiah gitu yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam. Kita lakukan diskusi bersama-sama atau asistensi ya untuk progresnya. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum.